Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Sherina Nabil Aprilia. Aku dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini aku mau bahas bareng kalian itu mengenai bahasa gaul. Jadi apa sih bahasa gaul itu? Jadi teman-teman, bahasa gaul itu sendiri kalau menurut KBBI itu merupakan sebuah dialek bahasa Indonesia non-formal yang biasa digunakan komunitas tertentu untuk pergaulan. Jadi bahasa gaul itu tuh bahasa non-formal ya teman-teman. Untuk kita pahami lebih lanjut, biar lebih paham, aku punya beberapa contoh dari bahasa gaul dan artinya sendiri yang biasanya kita gunakan ya teman-teman, apalagi anak-anak remaja seusia aku yang sering banget ya menggunakan bahasa gaul ini sendiri. Oke, jadi aku punya contoh pertama. Kata bahasa gaul yang sering kali kita ucapkan itu contohnya kata ngegas. Jadi kata ngegas ini itu biasa kita gunakan dan kita ucapkan itu untuk menggambarkan sebuah reaksi kita yang bisa dibilang penuh emosi dan biasanya kita ucapkan dengan nada tinggi. Makanya bisa dibilang ngegas, teman-teman. Jadi ngegas ini biasanya itu mengarah kepada emosi dan amarah. Atau bisa juga kita bilang ngegas ini sama kayak nyolot dia, teman-teman. Jadi ngegas ini tuh contoh juga dari bahasa gaul yang biasa kita gunakan. Oke, selanjutnya aku punya contoh lagi, contoh bahasa gaul yang sering juga kita gunakan, yaitu kata baper. Nah, kata baper ini sendiri itu sebuah singkatan, teman-teman. Singkatan dari kata bawa perasaan. Meskipun kita sering menggunakan kata baper ini untuk hal-hal yang mengarah ke asmara, tapi kata baper ini sendiri tuh kata yang menunjukkan soal perasaan yang menggunakan emosi yang sensitif, yang perasaan yang menggunakan emosi untuk menanggapi peristiwa apapun, yang kayak singkatan dari bawa perasaan gitu teman-teman, yang terlalu perasa terhadap sebuah kondisi atau peristiwa. Jadi ini contoh bahasa gaul yang terakhir yang sering banget juga kita denger, itu kata bucin atau singkatan. Jadi bucin ini tuh singkatan dari kata budak cinta. Sering banget kan kita denger kata bucin ini kalau lagi lihat orang pacaran, itu kan identiknya dengan kata-kata bucin, budak cinta. Jadi arti kata bucin ini sendiri itu sebuah kata yang kita gunakan untuk menggambarkan seseorang yang begitu tergila-gila tentang cinta, untuk meluapkan segala-galanya, seperti orang yang berpacaran, berdua-duaan, bersama selalu. Itu kan biasa kita bilang kayak bucin gitu. Bucin itu menggambarkan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Makanya itu singkatan dari budak cinta. Pokoknya dia menggambarkan suatu hal yang meluapkan cinta yang besar, yang meluap-luap. Itu arti dari kata bucin itu sendiri, teman-teman. Tapi pernah nggak sih teman-teman baca atau dengar mengenai bahasa gaul itu sendiri bisa merusak atau mengancam bahasa Indonesia? Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Jadi teman-teman, kalau menurut pendapat aku sendiri, bahasa gaul ini juga sebenarnya cukup mengancam bahasa Indonesia kalau kita menggunakannya itu tidak pada tempatnya. Contohnya, kita menggunakan bahasa gaul ini pada sebuah kegiatan yang formal. Itu aku rasa kurang baik ya sebenarnya kita menggunakan itu, dan kurang sopan juga. Namun bahasa gaul ini sendiri kan merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal yang bisa kita gunakan pada peristiwa-peristiwa non-formal dan juga kepada
orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu. Contohnya menggunakan bahasa non formal kepada teman-teman kita, teman-teman sebaya atau teman-teman yang emang udah deket ya teman-teman. Jangan kita menggunakan bahasa gaul itu sama dosen contohnya, itu kan terlihat kurang baik ya teman-teman, walaupun dalam situasi yang non formal. Jadi teman-teman, kalau menurut aku sendiri bahasa gaul ini tuh memang bisa mengancam bahasa Indonesia, karena dia dapat mengancam kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kita itu berkurang karena kita terbiasa menggunakan bahasa gaul. Jadi teman-teman, sekian pendapat aku mengenai bahasa gaul yang dapat mengancam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.